Pernahkah kamu merasa seolah hidup merenggut segalanya yang pernah kamu kenal, keyakinan, identitas, bahkan harapan? Bukan karena kesalahanmu, melainkan karena jiwamu memutuskan sudah waktunya untuk bangun. Inilah malam gelap jiwa, sebuah perjalanan sunyi, asing, dan kadang menakutkan, yang membakar lapis-lapis dirimu yang lama untuk mengungkap inti yang tak tergoyahkan. Tapi apa yang terjadi setelahnya, saat abu mulai mengendap dan mata mulai menyesuaikan dengan cahaya yang baru? Disinilah kisah sebenarnya dimulai, 8 fase yang mengguncang sekaligus menyembuhkan, yang tak hanya mengubah cara kamu melihat hidup, tapi juga bagaimana hidup mulai merespons keberadaanmu. Ada momen dalam hidup ketika semuanya runtuh, bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu akhirnya siap untuk melihat bahwa yang kamu bangun selama ini bukanlah dirimu yang sejati. Identitas yang selama ini kamu peluk erat, peran sosial, gelar, keyakinan, bahkan cerita lama tentang siapa dirimu mulai retak. Disinilah fase pertama bermula, yaitu kehancuran identitas lama. Krisis spiritual bukan hanya tentang kehilangan arah, tapi tentang kehilangan dirimu yang lama. Kamu berdiri di tengah reruntuhan narasi pribadi, menyadari bahwa banyak hal yang kamu kejar hanyalah cermin dari kebutuhan untuk merasa cukup. Dan ketika semua ilusi itu roboh, kamu tidak menemukan kemegahan. Kamu menemukan ketelanjangan eksistensial. Kamu tanpa topeng, tanpa peran, tanpa penyangga. Ini adalah titik nol. Tidak ada yang bisa diselamatkan, tidak ada yang bisa diperbaiki. Hanya ada kamu, berdiri diam di hadapan keberadaan, merasakan angin eksistensial menembus tulang dan jiwa. Tak ada lagi tempat bersembunyi dari pertanyaan paling dasar. Siapa aku jika semua ini bukan aku? Saat itulah keheningan menjadi suara paling nyaring. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu lebih sering memainkan peran daripada benar-benar hidup. Segala yang sebelumnya terasa pasti kini mengambang. Namun justru dalam kehampaan inilah sebuah ruang baru terbuka, ruang untuk kebenaran, bukan lagi kebiasaan. Kehancuran ini bukan kutukan, melainkan rahmat yang menyamar. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang belum pernah kamu bayangkan. Dalam ketelanjangan itu, kamu tidak kehilangan dirimu, kamu kehilangan apa yang bukan dirimu. Dan meskipun terasa seperti kematian kecil, inilah kelahiran besar yang sedang mempersiapkanmu. Karena hanya ketika fondasi lama hancur, kamu bisa membangun sesuatu yang benar-benar otentik. Dalam diam yang suci itu, keberadaan menatapmu kembali. Bukan dengan penilaian, tapi dengan keheningan penuh kasih. Kamu baru saja lahir kembali, meski belum menyadarinya sepenuhnya. Setelah kehancuran identitas lama, kamu berdiri di depan cermin yang tak lagi memantulkan sosok yang kamu kenal. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di luar, tapi jauh di dalam. Di balik sorot mata, di antara jeda napas, di dasar kesadaran yang dulu tertutup oleh kebisingan dunia. Kini, kamu menatap dirimu sendiri, dan untuk pertama kalinya, kamu benar-benar melihat. Konfrontasi ini tak bisa dihindari. Kamu tidak lagi bisa membohongi dirimu sendiri. Bayangan yang selama ini kamu abaikan, luka yang kamu tutupi dengan senyum, dan kekosongan yang kamu isi dengan kesibukan, semuanya muncul ke permukaan. Dan meskipun menyakitkan, ini adalah anugerah. Karena hanya dengan melihat kegelapan, kamu bisa mengenali cahaya yang tersisa. Kamu bertanya, siapa aku yang sekarang? Tapi jawabannya tidak datang dari logika atau ingatan. Ia datang dari keheningan. Dari pengakuan jujur bahwa kamu telah berubah, meski belum tahu menjadi siapa. Mata itu yang dulu penuh pencarian kini menyimpan sesuatu yang lain, keteguhan. Bukan keteguhan karena tahu, tapi karena berani tetap ada meski tidak tahu. Di tengah proses ini, kekuatan baru mulai tumbuh diam-diam. Bukan kekuatan yang menggebu, melainkan tekad halus namun kokoh. Aku tidak akan membiarkan bayangan masa lalu mencuri masa depanku. Kesadaran ini bukan perlawanan, melainkan penerimaan. Kamu mulai memahami bahwa untuk benar-benar bebas, kamu harus berhenti memerangi masa lalu dan mulai mengasihi dirimu yang pernah terluka. Perubahan ini tidak terjadi dengan teriakan, melainkan dengan bisikan lembut di dalam jiwa.
Setiap hari, kamu belajar menjadi dirimu yang baru, dengan kejujuran, keberanian, dan kelembutan yang lahir dari luka. Kini, tatapan matamu menjadi cermin yang jujur, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga bagi dunia. Dan di balik sorot itu, meski masih rapuh, mulai tumbuh sesuatu yang tak bisa dipalsukan, yaitu harapan yang tidak lagi bersandar pada masa depan, melainkan muncul dari keberanian untuk hadir sepenuhnya, di sini, sekarang. Setelah menatap bayangan diri yang tak lagi sama, kamu tiba di titik di mana kehancuran berubah menjadi bahan bakar. Disinilah kelahiran kembali dimulai, bukan sebagai momen dramatis satu kali, tetapi sebagai proses yang lambat, membara, dan penuh kesadaran. Layaknya burung phoenix, kamu tidak hanya bangkit dari abu, kamu dibentuk ulang olehnya. Emosi yang dulu kamu sembunyikan kini terbakar habis di dalam dirimu. Kemarahan, kesedihan, kekecewaan, semua menyala dan menuntut ruang untuk disuarakan. Tapi kali ini, kamu tidak lagi lari. Kamu memilih untuk berdiri di tengah api itu, tidak untuk binasa, tapi untuk menyucikan. Setiap percikan nyala adalah ujian keberanian, berani membiarkan diri hancur agar bisa dibangun kembali dari esensi yang lebih jujur. Tapi kelahiran kembali bukan hanya tentang perasaan, ia adalah tindakan. Kamu mulai memaksakan diri keluar dari zona nyaman lama, memutus pola, menghancurkan kebiasaan yang tidak lagi sejalan dengan nilai barumu, dan mengambil langkah konkret menuju versi dirimu yang lebih utuh. Ini bukan perjalanan yang mudah. Ada hari-hari ketika semangatmu runtuh. Ada momen ketika keraguan datang menyamar sebagai logika. Namun sesuatu di dalammu sudah terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Disiplin menjadi bentuk cinta baru terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa keinginan tanpa tindakan hanyalah mimpi. Dan bahwa kehidupan baru tidak dibangun dari inspirasi sesaat, tetapi dari kesetiaan terhadap hal-hal kecil yang kamu pilih ulang setiap hari. Ini adalah fase ketika kamu belum sampai, tapi sudah terlalu jauh untuk kembali. Kamu berjalan dengan luka yang masih mengering, namun langkahmu mantap karena kini kamu tahu, setiap usaha kecilmu bukanlah sia-sia, melainkan bata demi bata yang membangun rumah bagi jiwamu yang baru. Di dalam proses membakar dan membangun ini, kamu tidak sedang menciptakan versi sempurna dari diri. Kamu sedang menjadi dirimu yang asli, versi yang selama ini tertimbun oleh ketakutan, ekspektasi, dan penyangkalan. Dan kini, dari balik asap dan api, sosok itu perlahan muncul, kuat, jujur, dan hidup. Setelah melalui kebangkitan yang penuh api dan keberanian, kamu berharap dunia akan terasa lebih terang, lebih bermakna. Namun justru yang muncul adalah ruang kosong, sebuah kehampaan yang tak kamu duga. Hal-hal yang dulu begitu menggairahkan kini terasa hambar. Orang-orang, pencapaian, bahkan impian lama yang dulu membakar semangatmu, kini seperti bayangan tanpa substansi. Inilah zona ketidakpuasan, wilayah sunyi yang menjadi jembatan antara dirimu yang lama dan dirimu yang sejati. Kekosongan ini membingungkan karena tidak datang dari kekurangan, tapi dari kesadaran. Kamu mulai melihat bahwa apa yang selama ini kamu kejar hanyalah gema dari keinginan untuk diakui, dicintai, dihargai. Dan saat kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan eksternal itu, kamu pun mendapati bahwa banyak hal ternyata tidak memiliki makna sejati dalam hatimu. Ini bukan depresi, ini adalah detoks eksistensial. Saat racun-racun lama keluar, kamu merasa hampa. Tapi justru dalam kehampaan ini, sesuatu yang lebih murni sedang disiapkan. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak lagi bisa datang dari mendapatkan, melainkan dari menjadi. Dan ketika kamu berhenti bertanya, apa yang bisa aku ambil dari dunia ini? Kamu mulai bertanya, apa yang bisa aku berikan? Peralihan dari pengejaran menuju pemberian adalah titik balik. Mungkin masih belum ada kejelasan tentang arah, tapi benih kebaikan sudah tumbuh, dalam bentuk hasrat kecil untuk hadir bagi orang lain, untuk menciptakan sesuatu bukan demi pengakuan, tapi karena itu benar.
Dan dari sana, pemenuhan sejati perlahan muncul, bukan sebagai ledakan, tapi sebagai kehangatan yang tenang. Kamu mulai hidup dengan lebih sedikit, tetapi merasa lebih utuh. Kamu memberi tanpa pamrih, dan dari situ kamu menerima, bukan materi, tapi makna. Zona ini bukan jurang. Ini adalah ruang tunggu suci di mana dirimu sedang disetel ulang agar selaras dengan panggilan jiwa yang sebenarnya. Dan meski kosong, ruang ini suci. Karena di sanalah kamu belajar bahwa tidak ada yang lebih membebaskan daripada menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi menjadi siapa-siapa untuk merasa cukup. Di titik ini, sesuatu yang sulit dijelaskan mulai terjadi. Kamu hidup di dunia yang sama, dengan orang-orang yang sama, namun semuanya terasa berbeda. Seperti ada celah halus di balik tirai realitas, sebuah glitch dalam matriks kehidupan yang selama ini kamu anggap mutlak. Apa yang sebelumnya kamu terima sebagai kebenaran kini mulai terlihat sebagai konstruksi, narasi kolektif yang tidak lagi selaras dengan kesadaran barumu. Kamu mulai melihat bahwa banyak hal yang diajarkan sejak kecil bukanlah kebenaran universal, melainkan warisan pola pikir lama. Norma-norma, batasan, bahkan rasa takut yang kamu warisi tanpa sadar, semuanya tampak seperti program yang bisa dihapus, diganti, ditulis ulang. Dan dari kesadaran inilah muncul kekuatan paling radikal, yaitu pengampunan. Bukan pengampunan karena kamu harus, tapi karena kamu akhirnya mengerti. Kamu mulai memahami bahwa orang lain bertindak dari ketidaktahuan, luka, dan keterbatasan mereka sendiri. Dan dari tempat pengertian itu, kebencian larut. Kamu tidak lagi ingin membalas, membuktikan, atau menuntut. Kamu hanya ingin bebas, dan kebebasan sejati hanya datang ketika kamu berhenti menyeret masa lalu ke dalam hari ini. Perubahan batin ini tidak tinggal diam. Perlahan, ia mulai menyusup ke dalam realitas eksternalmu. Hal-hal kecil bergeser. Orang-orang tertentu menjauh, tapi yang lain mendekat, seperti gravitasi batinmu berubah arah. Kesempatan baru muncul, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menjadi versi diri yang mampu menerimanya. Dunia mulai merespons, bukan pada siapa kamu dulu, tapi pada siapa kamu sedang menjadi. Kamu sadar, manifestasi bukan sihir, ia adalah pantulan. Ketika isi batinmu berubah, realitas pun menyesuaikan. Dan dari retakan dalam struktur lama itu, cahaya baru masuk, bukan untuk menerangi jalan yang sudah ada, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bebas menciptakan jalanmu sendiri. Inilah titik di mana kamu berhenti menjadi korban dari narasi lama dan mulai menjadi penulis realitas baru. Kamu tidak lagi hidup dalam dunia yang diprogram untukmu. Kamu mulai mengatur ulang matriks itu dari dalam. Dengan kesadaran, niat, dan keberanian, kamu tidak hanya mengalami hidup, kamu menciptakannya. Setelah retakan di realitas lama membuka pintu menuju kesadaran baru, kamu tidak serta-merta menjadi seseorang yang seluruh dunia pahami. Sebaliknya, kamu masuk ke fase yang paling sunyi, fase di mana transformasi batinmu begitu dalam tapi tidak selalu terlihat oleh mata luar. Disinilah kamu menjalani kehidupan ganda, satu yang tampak biasa di permukaan dan satu lagi yang hanya kamu dan semesta tahu. Kamu tetap pergi bekerja, menyapa tetangga, bercanda di grup keluarga, tapi jauh di dalam, kamu sudah bukan orang yang sama. Cara kamu memaknai, merasakan, bahkan bernapas telah berubah. Kamu mulai memperhatikan detail yang dulu kamu abaikan. Tatapan seseorang yang lelah, energi ruangan, atau gema keheningan di tengah keramaian. Kamu mulai hidup dengan kesadaran yang tidak lagi bisa kamu sembunyikan dari dirimu sendiri, meskipun belum waktunya untuk mengungkapkannya pada dunia. Dan kamu menyadari, tidak semua orang siap menerima versi barumu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena perjalananmu belum mereka tempuh. Maka kamu belajar menjaga kedalamanmu dalam keheningan. Kamu memilih diam bukan karena takut, tapi karena kamu menghormati waktu dan kesiapan setiap jiwa. Kebangkitan sejati tidak butuh pengakuan, karena ia bukan panggung, tapi perjalanan pulang ke dalam.
Meski tak banyak yang memahami, beberapa mulai merasakan. Mereka mungkin tidak tahu apa yang berubah darimu, tapi mereka merasa teduh saat bersamamu. Mereka merasa dimengerti tanpa kata-kata. Transformasi yang sejati selalu terasa, bahkan ketika tidak dijelaskan. Ini adalah fase penyelarasan diam-diam. Dunia luar mungkin belum berubah drastis, tapi dunia dalammu sedang membentuk fondasi baru yang tak tergoyahkan. Kamu sedang menanam benih realitas baru dengan tindakan-tindakan kecil, memilih jujur saat mudah berbohong, hadir saat ingin lari, memaafkan saat ingin membenci. Dalam keheningan ini, kamu belajar menjadi cahaya tanpa sorotan, kekuatan tanpa dominasi, dan cinta tanpa syarat. Dan pada akhirnya, meski kamu hidup di dunia yang lama, kamu tahu, kamu sedang membangun dunia yang baru, satu tindakan sadar pada satu waktu. Ketika kamu mulai tumbuh menjadi dirimu yang lebih sejati, kamu berharap dunia akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Namun kenyataannya sering tak seindah harapan. Justru setelah kamu mulai menyatu dengan kebenaran hatimu, kamu mulai mengalami penolakan yang paling menyakitkan, bukan dari orang asing, tapi dari mereka yang dulu kamu cintai, yang dulu kamu yakini, akan tetap di sisimu selamanya. Kamu mulai merasa tidak muat dalam percakapan lama, kebiasaan lama, bahkan dalam keintiman yang dulu terasa begitu akrab. Mereka melihatmu dengan kecurigaan, kebingungan, atau bahkan sinisme. Dan kamu pun menyadari, perubahanmu telah mengguncang kenyamanan mereka, karena kebangkitanmu adalah cermin yang tanpa sengaja menunjukkan pada mereka apa yang belum selesai dalam diri mereka sendiri. Inilah musim buah rusak, ketika kamu mulai berbuah, namun orang-orang di sekitarmu justru tidak siap mencicipi hasilnya. Beberapa memilih menjauh, beberapa mencoba menarikmu kembali ke versi lamamu, dan yang lebih menyakitkan, ada yang menganggapmu telah berubah menjadi seseorang yang tidak mereka kenali lagi. Disinilah kamu diuji, apakah kamu akan kembali menyusut demi kenyamanan mereka, atau kamu akan tetap bertumbuh walau harus melangkah sendirian. Rasa sakit dari penolakan ini bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Kamu masih punya hati, masih berharap dimengerti. Tapi perlahan, kamu mulai menemukan kekuatan baru, kekuatan yang tumbuh bukan dari penerimaan eksternal, melainkan dari validasi internal. Kamu mulai merasa cukup, bukan karena orang lain menyetujui, tapi karena kamu tahu kamu setia pada kebenaran jiwamu. Dalam kesendirian ini, kamu tidak sepi. Kamu sedang dibersihkan dari ilusi keterikatan. Kamu mulai mengerti bahwa cinta sejati tidak memenjarakan, tapi membebaskan. Dan kamu pun belajar mencintai tanpa harus dipahami, memberi tanpa harus dibalas. Musim ini mungkin menyakitkan, tapi ia suci. Karena dalam kehilangan yang tampaknya hancur, kamu justru menemukan inti yang tak tergoyahkan, yaitu dirimu yang sebenarnya. Dan dari situ, kamu tak lagi butuh banyak untuk merasa utuh. Kamu hanya butuh satu hal, keberanian untuk tetap menjadi cahaya, bahkan saat dunia memilih untuk berpaling. Akhirnya, setelah perjalanan panjang melewati kegelapan dan kebingungan, kamu sampai di titik yang penuh cahaya dan ketenangan, zona ukulele dan twilight. Nama yang mungkin terdengar aneh, tetapi mengandung makna yang dalam. Seperti melodi lembut ukulele yang mengalun di senja, kehidupanmu kini terasa lebih ringan, lebih harmonis, dan penuh dengan koneksi yang nyata. Di sini, kamu mulai merasakan kebebasan sejati, kebebasan yang bukan berarti tanpa ikatan, tapi kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau penyesalan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak ada lagi yang harus kamu kejar, karena kamu sudah memiliki semuanya di dalam diri. Manifestasi bukan lagi tentang mencapainya, tapi tentang menyadari bahwa semuanya sudah ada, siap untuk dipeluk. Koneksi yang kamu rasakan kini lebih autentik. Bukan hanya hubungan sosial yang biasa, tetapi pertemuan jiwa-jiwa yang sefrekuensi, seperti kamu akhirnya bertemu dengan orang-orang yang benar-benar mengerti tanpa perlu banyak kata. Mereka bukan orang-orang yang menginginkan sesuatu darimu, tetapi mereka hadir karena mereka melihat siapa dirimu yang sebenarnya, tanpa prasangka.
Di sini, kamu belajar bahwa hubungan yang paling dalam bukanlah yang didasarkan pada kebutuhan atau keinginan, tetapi pada saling menghargai keberadaan satu sama lain sebagai cerminan dari keseluruhan alam semesta. Realitas mulai menjadi cermin kesadaranmu. Dunia tidak lagi tampak sebagai sesuatu yang terpisah, tapi sebagai respon terhadap energi dan niat yang kamu pancarkan. Setiap langkah, setiap tindakan yang kamu ambil, setiap kata yang kamu ucapkan, mulai beresonansi dengan semesta. Kamu merasa seolah-olah aliran hidupmu berjalan dengan lebih lancar, lebih selaras. Hal-hal yang dulu terasa sulit kini mulai terungkap dengan mudah, seperti aliran sungai yang menemukan jalannya sendiri. Ini adalah saat di mana kamu tidak hanya melihat dunia, tapi juga menciptakannya. Kamu menyadari bahwa manifestasi bukanlah hal yang perlu dikejar dengan keras, melainkan dengan kesadaran bahwa kamu sudah terhubung dengan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Dunia, dengan segala misterinya, mulai menjawab, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah berada dalam keselarasan dengan aliran alam semesta. Ini adalah kebebasan yang sejati, ketika kamu menjadi satu dengan dunia, dan dunia menjadi satu denganmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.